Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan hari ini kita akan membahas kebutuhan sistem berorientasi objek. Ya, lanjut. Nah, terus ini. Nah, yang pertama adalah konsep use case diagram. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambar requirement fungsional yang diharapkan oleh sebuah sistem. Use case diagram menekankan kepada siapa yang melakukan apa dalam lingkungan sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Use case diagram menggambarkan interaksi antara sistem eksternal dengan pengguna. Nah, ini adalah simbol use case. Nah, spesifikasi use case. Ya, use case adalah sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Nah, ini manfaatnya yaitu digunakan untuk berkomunikasi antara end user dengan domain expert, memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan sistem. Digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Digunakan untuk verifikasi. Ya, karakteristik use case. Interaksi antara sistem dan aktor termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diperakasai oleh aktor dan biasa melibatkan peran aktor. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain yang mungkin disisipkan. Use case memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Lanjut, komponen use case. Yang pertama adalah aktor, menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem atau namanya end user, di mana hanya menggunakan inputan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Relasi dalam use case. Association, menghubungkan link antar elemen. Association merupakan abstraksi penghubung antara aktor dengan use case. Ya, gambarnya seperti itu. Into generation, itu gambarnya tanaman panah strip-strip. Kalau yang tadi
panah tapi lurus. Ya. Adalah sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Generation menunjukkan spesialisasi aktor untuk berpartisipasi dengan use case. Contohnya adalah ada aktor, dia punya kartu SPP tapi dia juga punya disertakan kartu perpustakaan. Nah, tipe relasi ada include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Misal, admin mau isi data barang. Ketika admin mau mengisi data barang, harus melewati proses login terlebih dahulu. Misal dengan mengisi username dan password. Yang berikutnya adalah extend. Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Misal, customer mau melihat barang, maka ketika customer mau melihat melihat barang, itu tidak perlu melewati proses login dan pesan barang. Ya. Jadi kalau hanya melihat-lihat barang, ya tidak perlu melewati proses login dan pesan barang. Ya, communication merupakan sebuah pilihan selama asosiasi hanya tipe relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. Nah, ini adalah contoh web e-commerce. Ya, ini adalah konsumen, dia registrasi. Setelah registrasi dia login. Login itu bisa dilihat oleh admin. Ya, terus konsumen itu bisa melihat produk, bisa order barang dan mengisi form ya untuk order barang. Jadi ini, sedangkan admin bisa lihat login, ya login konsumen, terus daftar konsumen dan daftar pesanan, itu admin. Ya, ini adalah contoh web e-commerce. Nah, simbol use case, simbolnya seperti ini. Tadi sudah aktor, dependensi, generation, terus include, external, extended, association, system, use case, collaboration, dan node. Nah, langkah-langkah pembuatan use case diagram. Buka aplikasi, klik, nah bisa lihat ke channel YouTube. Ya, ketik saja ada di Johar, ketik ada Johar di pencarian YouTube, nanti bisa lihat ya cara menginstal aplikasi MS Visio. Nah, ini adalah contoh perpustakaan. Ada admin, ada ini mahasiswa atau siswa. Ya, ini perpustakaan. Ya, admin. Mahasiswa mendaftar. Admin bisa lihat daftar mahasiswa. Mahasiswa pilih buku. Ini udah include.
Jadi kalau mau pilih buku itu harus daftar dulu. Ya. Nah, setelah itu bisa melihat peminjaman. Ya, buku apa aja yang akan dipinjam, dan admin bisa melihat daftar pinjaman buku yang dipinjam oleh mahasiswa. Mahasiswa mengembalikan buku bisa dilihat ya dari oleh admin siapa saja yang sudah mengembalikan buku. Nah, admin membuat laporan. Laporan adalah di kepala perpustakaan. Ya, jadi kepala perpustakaan itu bisa melihat laporan dari admin. Laporannya laporan harian, mingguan, dan bulanan. Bebas ya. Nah, kepala perpustakaan juga memeriksa laporan. Ya, jadi laporan ini dilihat dan diperiksa. Ini include, ada include. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi